Bagus. Nah itu tugas saya masalah mesin. Kopi sejelek apapun harus lebih enak. Ya. Nah gitu kan. Ya. Jujur di luar bayangan, di luar ekspektasi saya terkait dengan mesin ini. Ya, intinya istiqomah. Istiqomah. Insya Allah Istiqomah. Kalau bahasa di kopinya itu istiqomah itu ya, konsisten. Tidak ada kata-kata hari ini, hanya bukti nyata yang ada di sini. Oh iya. Berarti tidak ada kata-kata hari ini, yang ada hanya bukti nyata yang ada di sini. Yang di tempat saya belum ada. Ya, halo teman-teman. Hari ini kita sudah di tempat produksinya kopi Kasmaran gitu ya teman-teman. Ini luar biasa. Gedungnya, tempat prosesnya juga sangat luar biasa. Ya, coba kita cek lebih ke dalam gitu teman-teman. Kita si AA tidur di mobil. Kita coba spill apa aja isinya di dalam. Depan ini mungkin tempat parkir ya, parkir sepeda motor. Terus ini ada tempat apa namanya, mungkin ruang tamu gitu ya. Ya ruang tamu ala-ala prosesor gitu kan gitu. Itu terus kemudian di sebelah sini ada ruang buat nyeduh kopi. Ini kebetulan juga ada barista, barisan Tangi Awan. Gitu. Sedang apa Mas Bro? Lagi membersihkan keran listrik ini Pak. Wah, ini mesinnya keren Bro. Caranya pakai air. Iya. Tapi kerannya belum ada. Gitu ya. Ya. Lagi mau bikin apa ini? Kopi apa ini? Lihatnya mau bikin lagi tapi susunya sudah masih menjadi batu ya. Karena susunya sedang menjadi batu sehingga nggak jadi bikin latte, mungkin bikin tubruk lah gampang, atau mungkin gitu ya. Jadi ini apa namanya, green bean arabica. Ya, ini mungkin ruang barista lah ya, buat nyeduh, buat cupping, buat apa dan lain sebagainya, dan ada banyak sekali peralatan kopi di sini. Dan ini keren. Ini keren. Grindernya ada aja sudah grinder yang luar biasa ini. Ya, kita melihat aktivitas teman-teman yang ada di warehouse ini ya. Kita lihat aktivitas. Oke. Ini tempat buat nyeduh lah ya, tempat buat nyeduh, buat cupping mungkin. Mesin espresso juga, grindernya juga keren, peralatannya juga keren. Kemudian kita spill tempat yang lain. Ini depan tempat parkir peralatan ya, tempat parkir kendaraan, barangkali kendaraan yang di warehouse. Terus ini ada timbangan. Jadi ketika petani itu masuk bawa ceri dari kebun, itu langsung ditimbang. Kita coba nimbang. Saya bobotnya berapa? 68, 69. Bro, ceri harga sekarang berapa bro? 14.000 kali 69 berapa? Sekitar hampir 1 juta ya? Ya hampir 1 juta, berarti harga saya sekitar 1 juta, karena tadi saya ditimbang itu 69 kilo. Itu. Terus kita spill tempat yang lain. Ini agak turun ya teman-teman, agak turun naik tangga karena di sebelah sini itu lagi apa namanya, tempatnya itu agak berundak gitu. Terus kita lihat di ruangan ini itu ada apa ini? Grider atau apa ini? Ya, buat tempat buat ngegrid ya.
Ini green bean. Green bean nanti dari green bean itu nanti masuk ke grinder ini, terus kemudian disaring. Nanti yang gede itu di atas. Kemudian ini yang gede, yang paling gede yang grade 1 mungkin, nanti grade 2-nya ke sini, grade 3-nya ke sana, dan yang sisanya juga ke sana. Iya. Mas, ya. Boleh tahu ini alat apa, Mas? Ya, selamat sore para pecinta kopi lover atau di channel Balon Kopi Official. Official. Ini kebetulan alat grading. Grading itu buat apa, Mas? Grading itu buat kayak bisa nih, buat apa namanya, grading atau buat memilah kopi, ukurannya yang nanti misal ini berapa senti, terus bawahnya berapa senti, terus bawahnya berapa senti, terus polanya masuk ke kemana ini bisa. Jadi nanti yang paling gede itu di atas, nanti yang kecil dia turun ke bawah, yang kecil lagi turun ke bawah, yang kecil lagi turun ke bawah sana. Yang bawah sana. Gitu. Oke. Keren ini harga berapa ini? Untuk spesifikasi harga di kisaran berapa ya? Kurang tahu juga karena progresnya operasi. Oh gitu ya. Ya agak nggak berani bocorin gitu ya. Ya nggak perlu ini. Lalu posting bisa nanti lewat saya. Lewat saya, untuk saya kebetulan sales awal-awalnya match dari match dan juga Mas Nah, saya jajal ini. Nah ini nih. Ini kebetulan sales Max Coffee Roaster punya Profesor Emin. Wah. Ya, betul. Lanjut spill ke beberapa tempat dan peralatan. Ya. Mas, di-spill-kan Mas. Di-spill-kan ada peralatan apa aja? Selain di ruangan ini ada apa aja? Ya, di sini ada mesin Haler kopi atau kopi yang sudah kering nanti dikupas di sini, dimasukkan ke sini, nanti diproses di mesin ini, nanti keluarnya di sini gitu. Itu berarti keluarnya ini sudah menjadi bentuk green bean gitu? Ya, Oke. Keluarnya sudah menjadi bentuk green bean, nanti siap disortir, kemudian di roasting. Ya. Itu sudah lengkap. Alhamdulillah sudah lengkap. Terus ada apa lagi? Ini apa ini? Alat transportasi ya? Transportasi untuk misal di operasi Pabelan Farm itu nanti panen terus dari petani berarti di store ke sini gitu ya, diangkut sama peralatan ini gitu. Oke. Untuk fermentasi atau fermentasi seperti kayak misal kita panen terus diproses dulu atau gitu. Jadi ini setelah dipalper gitu ya? Apa sebelum dipalper ini? Ini berarti nantinya setelah palper, bukan palper. Ya, palper. Nanti masuk ke sini. Masuk ke sini direndam di sini gitu ya? Direndam di sini. Gitu. Diproses lagi ke penjemuran. Ya? Penjemuran kopi juga. Ini. Penjemuran kopi ada di depan. Ya? Penjemuran kopi ada di depan. Prosesnya nanti akan ditanyakan sama Pak Darso, ownernya gitu ya? Di Koperasi Pabelan Farm. Ini Robusta Banjarnegara. Baru petik ya, teman-teman. Baru petik dan baru masuk ke tempat jemur. Ini kebetulan petik hijau. Terus ini orangnya lagi nyari ya, dibuang sayang. Robusta mana ini, Mas? Susukan. Susukan berarti masuki wilayah bawah ya, wilayah panas ya.
proses natural. Terus ini beberapa penjemuran, ini wash, proses wash. Ini wash, ini Arabica teman-teman, Arabica. Proses wash mungkin ini baru masuk penjemuran 2-3 hari ya, 2-3 hari. Gitu. Jadi kalau di sini itu sinar matahari itu agak lambat ya, agak lambat sehingga memang ya butuh, si prosesor memang butuh ekstra untuk harus naik ya, keluar masuk tempat jemur gitu. Ini juga wash. Kalau ini honey mas ya, ini honey, cuman ini honey-nya agak beda. Kalau biasanya honey yang secara umum itu sudah dipisahkan sama kulitnya, cuman ini honey-nya dimasukkan dijemur bareng dengan kulitnya. Oh, fermentasi kering ya, jadi ini fermentasi kering teman-teman. Jadi sebelum dipalper, sebelum digiling itu sudah mengalami proses fermentasi dulu. Ini di Kopi Kasmaran Pejawaran apa Pagentan? Oh, Pagentan, maaf, Pagentan, di tempatnya Pak Darso. Ini warehouse-nya keren. Nanti kita spill beberapa tempat apa aja yang bisa di spill dari warehouse ini. Ini sekali lagi proses penjemuran Robusta. Jadi kalau Robusta memang gini ya teman-teman ya, nggak semuanya petik merah, beda dengan Arabica. Ya, biasanya petani itu yang penting dia sudah tua ya, sudah tua. Ada yang merah, cuman paling berapa persen ini, 20% ini. Ya, dan rata-rata Robusta memang kayak gitu teman-teman. Oh gitu ya, rasanya nggak pengaruh. Iya. Oke, ya nggak semua merah, karena kebetulan kalau Robusta itu kan di basic espresso. Basic espresso itu biasanya yang dikejar itu cuma pahit, terus nanti ada karamel sedikit, mungkin ada brown sugar, terus ada ya itu. Jadi nggak ngejar ke flavor yang lain. Jadi basic espresso nanti yang biasanya basic espresso itu nanti akan dicampur dengan susu, dengan susu yang nggak pakai, yang bukan SKM, susu apa nggak tahu gitu. Sehingga memang nggak harus petik merah, katanya begitu, nggak harus petik merah, yang penting sudah tua. Kalau Robusta biasanya redemannya berapa? Untuk dapat 1 kilo beans itu untuk berapa kilo cherry biasanya? Gitu ya. Di harga berapa sekarang? Ini cherry-nya. Rp12.000. Jadi gitu teman-teman. Robusta aja sekarang di wilayah kita itu sudah 12.000 per kilo cherry. Oh, mahal banget. Kalau Arabica sekarang berapa, Pak? Mahal sekarang, mahal. Robusta itu gila, harganya gila. Tapi ya support terus lah buat teman-teman petani Robusta di wilayah itu dengan harga yang seperti ini ya keren lah. Ya, apalagi? Proses. Oh, ini palper. Di palper. Oh, gitu. Di palpernya sendiri. Maaf ya teman-teman, teman-teman ini agak gelap karena ruangannya kebetulan ya lagi musim hujan juga sehingga agak gelap. Nah, untuk palper itu pengupas kopi basah. Pengupas kopi basah. Jadi dari cherry masuk ke mesin palper ini, terus dia keluar sudah dalam bentuk kayak gini. Keton.
atau nggak apa-apa, nanti kita spillkan di yang lain. Oke, gitu. Terus ada apa lagi? Di bawah masih ada apa lagi? dan paling penambahan juga lah. Penambahan juga ya? Proses ya? Proses juga. Ya, kita cari yang terang-terang aja. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di Balon Kopi Official. Di spill tempat berikutnya. Spill tempat berikutnya. Oh, bukan, ke bawah. Ya. Spill tempat berikutnya ada apa aja? Nah, kebetulan kita habis kedatangan mesin kopi Proko dari penyedia barangnya dari Tangerang. Ya, itu dikirim dari Tangerang gitu ya. Tangerang. Ini dari kebetulan baru datang juga, sudah dites buat roasting juga, tes spesifikasi, tes drive, tes ini ya, tes ini dan lain sebagainya. Wow, Pak Darso kondisi, lanjutkan dulu. Untuk spesifikasinya ini kayak drum, untuk drum ketebalan drumnya, terus ini apa namanya, stainless steel. Stainless. Sudah ada voice-nya juga. Voice. Untuk voice itu suara ya, gitu ya. Dan nanti ketika di setel itu nanti suaranya dia akan keluar. Memudahkan si roastery juga. Ya. Juga udah support artisan. Support artisan. Oh ini artisan gitu. Jadi artisan itu apa, Mas? Nah, untuk artisan itu kayak grafik dari suhu kita ngisi, terus nanti drop temperatur udah tercatat atau udah terekam. Artinya dari proses kopi, proses mesin roasting ini itu dibaca di software itu. Oh, gitu. Nanti itu berarti semuanya terukur gitu ya? Semuanya terukur. Dari mulai apa aja mungkin? Beda Temperatur. Cas temperatur. Masuk berarti ya, kopi masuk. Kopi masuk. Dia suhu turun. Trending point. Turun point. Dry end atau akhir pengeringan. Terus spek atau memasuki apa namanya kematangan. Ya. Nanti drop temperatur. Drop temperatur. Ya, ini dibagi sebenarnya masih ada 2 yang ketinggalan, tapi ini buat gampang. Ya gampang lah ya. Dibagi 3 aja. Oh gitu. Itu tergantung si roastery-nya. Gitu ya. Nanti juga buat semisal nih pengaturan lagi, terus di apa namanya? Dimasukin di situ. Dimasukin lagi, terus buat apa namanya penyetelan yang batch berikutnya. Artinya batch pertama kita sudah dapat, tercatat, tersimpan, terus kemudian batch berikutnya kalau ini hasilnya bagus nanti bisa kita ikuti begitu. Oke. Kalau boleh di spill ini mesin apa? Kalau yang ini Proko roaster. Ini kapasitas 1 kilo. 1 kilogram. 1 kilo. Mesin buatan dalam negeri juga. Dalam negeri juga. Jangan menyebutkan merek gitu ya. Tapi kalau yang ini boleh menyebutkan merek. Ya, kalau kebetulan saya sales yang resmi, jadi ya nggak apa-apa. Ya. Kalau jenengan mau mesin roasting, hubungi di bawah. Hubungi di bawah. Nanti hubungi Balon Kopi Official. Betul. Ini owner dari Coffee Roaster. Bisa sedikit ini, Pak, ada kata-kata atau mungkin tips apa biar buat petani kopi itu? Maksudnya gimana nih? Ya, kiat. Saya lagi video. Ya, maksudnya kiat seperti apa atau mungkin ada ini seperti apa biar petani itu lebih semangat atau gimana? Intinya lebih giat lagi, terutama kalau untuk petani sih ya, kan kita itu mau roasting kopi. Ya. Untuk memaksimalkan rasa dari kopi sendiri, itu dari kopi itu juga harus bagus. Bersamaan, harus bagus. Ya. Contohnya gimana misalkan pemberian KCL. Ya. Di saat mau musim hujan atau untuk pembesaran buah. Nah itu untuk meningkatkan manis.
Nah, terutama itu. Atau misalkan kalau untuk organiknya, utamakan itu kue kambing. Nah, itu yang ini KCR. Ya. Nah, Itu kita bisa buat dari ini, dari cangkang telur juga. Cangkang telur. Cangkang telur. Oh gitu. Tinggi kalsium. Tambah garam. Nah, tambah karbit. Nah, itu kan bisa jadi KCR. Artinya segala kebutuhan apa yang ada di kopi itu di up gitu ya? Di up betul-betul biar kopinya itu bagus. Biar masuk ke mesin itu lebih oke lagi. Ya. Tapi selain itu mestinya bukan cuma kopi, bukan cuma mesin yang bagus, bukan cuma kopinya yang bagus, tapi harus didukung dengan fasilitas mesin yang bagus. Nah, itu tugas saya masalah mesin. Kopi sejelek apapun harus lebih enak. Ya. Nah, gitu kan? Ya. Setuju. Kopi, catat teman-teman, kopi apapun harus menjadi produk yang enak, produk yang baik. Itu tugasnya mesin. Tugasnya mesin. Tingkatkan lagi ya, produktivitas, ya, kualitas. Mesin itu lebih spesial lagi gitu. Oke, terima kasih Pak Emin. Sukses selalu. Ya, ini kebetulan kita dengan owner dari Pagelan Farm. Terus baru saja datang mesin roasting dengan kapasitas 5 kg. Apa yang bisa disampaikan dari komen dari mesin roasting ini, Pak Darso? Jujur, di luar bayangan, di luar ekspektasi saya terkait dengan mesin ini, yang ada di pemikiran saya ya biasa yang lain. Yang sudah ada seperti biasa. Sampai setiap tampilannya istimewa. Dari teman-teman, testimoni dari teman-teman, produk ini istimewa gitu ya. Ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Monggo dilanjut aktivitasnya Pak Darso. Ini bagian dari beberapa ruang di proses pengolahan kopi Arabica Pagelan Farm. Ini juga ada beberapa teman-teman penggiat kopi juga. Ini dari TLODAS Sarwodadi dengan Mas siapa ya? Mas Ivan. Ya, ya. Boleh tanya Mas Ivan? Gimana? Boleh? Ya, ya. Ini kan jenengan sudah mirsani ini, sudah ngeliat, sudah nge-review beberapa peralatan, beberapa tempat yang ada di Pagelan Farm ini. Bagaimana reaksi Anda? Bagaimana komentar Anda tentang Pagelan Farm ini dan proses kopi yang ada di sini? Ya, kita sambil jalan ya. Ya. Ya, mungkin ini yang paling lengkap yang ada di Banjarnegara. Pengetahuan saya, karena di sini banyak fasilitas yang sangat mendukung. Salah satunya dari sistem pasca panen, ada tempatnya secara standar SOP-nya. Kemudian fasilitas lainnya seperti grading yang mungkin barusan sudah dilihat sama teman-teman juga. Sama halnya untuk roastingnya. Ya, gitu ya. Apalagi sekarang saya tambah. Iya, sudah ditambah begini sini. Jadi 3. Iya, keren ya? Ya, keren. Ya. Sangat luar biasa. Luar biasa. Semoga teman-teman bisa mengikutinya. Gitu ya? Ya. Jadi setidaknya tempat Pagelan Farm ini menjadi motivasi untuk teman-teman kopi yang ada di Indonesia gitu ya? Betul. Ya, betul. Ya, khususnya untuk Banjarnegara sendiri. Khususnya untuk gimana Banjarnegara sebetulnya banyak potensi untuk kopi. Ini salah satu jalan bahwa melalui koperasi ini sangat ibaratnya memajukan kopi. Begitu. Jadi kata-kata terakhir barangkali untuk teman-teman kopi. Ya, intinya istiqomah. Istiqomah. Insya Allah istiqomah. Kalau bahasa di kopinya itu istiqomah itu ya, konsisten. Jadi tetap konsisten teman-teman. Jadi apapun prosesnya, apalagi itu di kopi, itu memang konsisten, itu menjadi satu hal yang paling utama. Gitu. Terima kasih Mas Ivan sudah berkenan kita shoot. Gitu. Semoga panjenengan sukses terus dan terus bergerak untuk memajukan kopi Banjarnegara. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ya, kita lanjut nyepil ke beberapa tempat yang lain ya. Wah, ini juga kebetulan ada pemain kopi dari Kali Bening yang punya Grado Kopi.
Ngapain Pak dengan jauh-jauh datang ke Pejawaran ini? Main-main Pagentan, bro. Pagentan. Ke Pagentan ini. Pejawaran punya saya, wilayah punya. saya, Iya. Pejawaran. Jalan-jalan aja, lihat-lihat, inspirasi barangkali ada yang bisa diterapkan di tempat kita. Iya. Karena banyak Cari inspirasi hal gitu. yang harus cari. Gitu ya. Atau jangan-jangan lagi agak nggak betah di rumah terus akhirnya Ya main. salah satunya ngopi di tempat yang berbeda. Sini, Mas. Ternyata katanya lagi marah-marahan sama istrinya. Istrinya tetangga. Istrinya tetangga maksudnya. Apa komentar panjenengan tentang apa namanya Pagelan Farm ini? Pagelan Farm keren. Pagelan Farm keren. Sudah dipersiapkan secara matang. Kemudian dari tempatnya, desainnya dan sebagainya benar-benar sudah siap. Sudah begitu siap begitu ya. Dengan peralatan yang ada kelihatannya sangat mendukung sekali. Sangat mendukung sekali. Penyerapan hasil daripada produksi Kopi Arabica. Negara. Oke. Kata-kata mungkin barangkali buat di-share ke teman-teman. Tidak ada kata-kata hari ini, hanya bukti nyata yang ada di sini. Oh iya, berarti tidak ada kata-kata hari ini, yang ada hanya bukti nyata yang ada di sini, yang di tempat saya belum ada. Begini aktivitas yang ada di sini ya teman-teman. Ya ada yang jemur, ada yang lagi nyampe. Terus ini, oh ya tadi kita spill. Ini yang tadi jemuran di luar ya. Ini yang jemuran di dalam. Ya, jemuran di dalam. Cuman kelihatannya lagi nggak begitu kepake karena atasnya itu sudah plastiknya sudah harus diganti nih, sudah harus diganti sehingga akhirnya Pak Garso itu harus mengeluarkan kopinya dari kandangnya, begitu. Dan ini beliau orangnya lagi Darah. Iya, lagi bicara darah. Terus ini tempat santai lah buat menerima tamu.